Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue hari Senin sore. Jadi sambil iseng-iseng sambil kerja, gue iseng-iseng juga baca berita. Lalu gue pikir kok ada satu berita yang bisa jadi ya mungkin konten menarik untuk dibahas sedikit ya. Sedikit aja sih, yaitu adalah soal dikabarkan dari 90 Minutes ini mengabarkan kalau salah satu alasan ternyata kenapa seorang Antonio Conte ini tidak di-approach atau tidak didekatin oleh Manchester United karena dia menginginkan 250 juta pounds ya. Budget untuk transfer. Ini sih menarik ya. Ini sih menarik karena memang angkanya kan cukup besar sekali, untuk fantastis banget. Tapi di satu sisi gue ngelihat apakah ini satu hal yang buruk atau tidak. Enggak, kalau gue melihat begini. Style dari seorang Antonio Conte itu memang seperti ini. Artinya sudah sering dijelaskan oleh Fabrizio Romano beberapa kali juga kan ya. Kalau Antonio Conte itu sebenarnya lebih suka mengambil tim, kalau jadi manajer tim itu bukan di tengah jalan, karena dia pingin ada pre-season. Dia lebih suka untuk memulai segala sesuatunya itu katakanlah dari awal ya, dari awal pembentukan tim itu sendiri sebelum musim dilakukan. Dan ini kan bukan hanya soal masalah beli jual pemain saja, tapi bagaimana juga persiapan. Tentunya persiapan ini bagaimana tim itu bisa mendukung sistem permainan atau juga filosofi yang diinginkan oleh Antonio Conte. Dan ini kan sebenarnya yang terlihat ketika ya dia melatih kalau tidak salah melatih Chelsea, Inter Milan, bahkan sebelumnya juga seperti itu kan di klub-klub dia sebelumnya, kalau tidak salah, correct me if I'm wrong. Jadi menurut gua ya seperti itulah satu. Nomor dua, gua melihat juga bahwasanya memang Antonio Conte kalau memang betul ya dia minta budget 250 juta pounds loh ya, kalau euro berarti hampir 300 juta itu. Ya dia ingin merobak habis-habisan skuad Manchester United. Artinya duit itu kan nantinya kalau setahu gue biasanya dipergunakan untuk beli pemain, lalu juga menggaji, budgetnya budget kotor ya. Dan juga mungkin ada beberapa pemain yang ingin diperpanjangkan kontrak ya kan, lalu dinaikkan gajinya. Yang jelas dia punya budget sekian begitu. Dan kalau melihat dari jumlah fantastis budget itu 250 juta sekali lagi ya, nanti dia akan mendatangkan banyak pemain, beberapa pemain dengan harga mahal mungkin, tapi juga dia akan menjual, berusaha untuk melepas beberapa pemain yang menurut dia tidak sesuai dengan filosofi atau sistem permainannya dia. Dan sekali lagi, kalau memang ini terjadi beneran, sebenarnya ini cukup riskan kalau dilakukan di musim dingin. Nah, gua nggak tahu nih apakah ini juga kenapa Manchester United akhirnya tidak approach atau memproses lebih lanjut seorang Antonio Conte. Dan juga melihat bagaimana Manchester United ini sudah spending uang cukup banyak, bukan cuma musim ini, tapi kalau di total kurang lebih selama 3 musim ini. Nomor 1, nomor 2 ya itu tadi, nomor 2 nya situ ya, dan nomor 3 itu tadi Manchester United sudah spending banyak. Dan again sih gua melihat pasca Sir Alex ini Manchester United bagaimana ya memang kan banyak juga sebenarnya, sering juga jual beli pemain, kurang lebih demikian ya. Dan ya mulai dari zamannya Moyes yang memang tidak begitu banyak juga kan yang dilakukan, lalu setelahnya cukup banyak ketika Louis van Gaal datang. Jadi menurut gua ya mungkin pemilik klub, manajemen ini agak sedikit pingin tidak seperti itu ya dalam melakukan pembelian. Mungkin ya dia berusaha untuk mereview juga kan, karena selama ini pembelian yang dilakukan juga tidak selamanya itu mulus-mulus saja ya. Ini iseng-iseng gue buka bagaimana pergerakan transfer dari Antonio Conte di musim, contoh ini aja nih ya, 2016-2017 di Chelsea. Berapa duit dia habiskan? Ini ternyata cukup lumayan ya. Kalau gue lihat-lihat ya 100 juta lebih ini. Dia mendatangkan Michy Batshuayi, N'Golo Kante by the way harganya murah nih ya, cuma 32 juta pounds loh. Wow.
lalu Marcos Alonso dan juga David Luiz. Dan ketika sebentar 2016-2017 dia kalau nggak salah benar dimulai dari musim pertamanya dia ya. Jadi sebenarnya tidak begitu banyak juga ini spending yang dilakukan oleh Antonio Conte di musim pertamanya. Bagaimana dengan musim keduanya? Iseng-iseng gua ngelihat sebentar transfer in. Wah, musim keduanya ini baru dia agak banyak ini ya peningkatannya. Lebih dari 150 juta ini. Mungkin lebih lagi, hampir 102, mungkin hampir 200 kali ya. Dia mendatangkan Antonio Rudiger, Timeo Bakayoko, Alvaro Morata, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater. Ini didatangkan oleh Antonio Conte. Dan ya dia hanya 2 musim kalau tidak salah kan. Soalnya musim selanjutnya nih Maurizio Sarri yang melatih Chelsea ini kalau gua ngelihat di Wikipedia. Dan kalau ngelihat gua bandingin ya apa yang dilakukan sama Conte di awal-awal musim, berapa duit yang dia keluarkan. Memang betul dari jumlah transfernya ya nggak sampai 250 juta, tapi jangan lupa itu kan biasanya budget itu budget kotor, artinya bukan cuma budget untuk mendatangkan pemain, tapi juga gajinya diambil dari budget situ 250 juta. Itu kalau dia asumsikan uangnya sama seperti yang dia minta ketika mau menjadi manajer di Manchester United, kurang lebih demikian ya. Dan yang jadi pertanyaan gue sekarang adalah setelah Manchester United kabarnya tidak mau, karena itu tadi salah satu kabarnya adalah dia tidak mau budgetnya terlalu besar or something di Tottenham Hotspur. Ini berapa budget yang akan diterima oleh Antonio Conte untuk membangun skuadnya? Dan gue sih menarik aja sini, gue pengen lihat nanti di bursa musim dingin seperti apa dan juga bursa musim panas, karena kan kaitannya juga sama 2 hal kalau gue ngelihat ya, sama Daniel Levy yang mungkin ingin membangun skuad Tottenham Hotspur supaya lebih bisa bersaing lagi di papan atas Liga Inggris nomor 1, nomor 2 yang lebih spesifik lagi adalah Harry Kane ya. Bagaimana pergerakan bursa transfer nanti akan mampu menghadang supaya Harry Kane ini tidak lagi bergolak di musim panas tahun depan. Salah satunya mungkin itu tadi membuat skuad Tottenham Hotspur ini lebih wah. Dan ini kan sudah dimulai nih datangkan Antonio Conte, itu selanjutnya seperti apa. Balik lagi ke Manchester United, kurang lebih demikian ini bahas sedikit soal masalah Antonio Conte yang ternyata tidak diproses lebih lanjut di Manchester United. Kabarnya dari 90 Minutes soalnya minta unacceptable demands, permintaan yang tidak bisa diterima, yaitu adalah 250 juta pounds untuk dihabiskan kepada pemain-pemain baru. Wow. Sekian, thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.